Ini buktinya. Apakah ini indah? Benar? Jadi Pak, bukan kami ingin menyerang kepribadian ataupun dewan-dewan dekat kami sekarang. Tapi bukti nyatanya Bapak sendiri yang menunjukkan dan dewan-dewan sendiri yang menunjukkan kepada masyarakat itu bagaimana yang ada di PRK sekarang. Bagaimana kepedulian dewan-dewan yang ada sekarang. Terlepas dari hal-hal yang lain di luar konteks ruang ini. Namun hari ini yang menjadi urgensi salah satunya di Aceh. Kenapa tidak diindahkan? Kenapa tidak didengar? Ini bukan kemauan kami saja. Itu adalah semua kemauan dari masyarakat Aceh, terkhususnya yang ada di Aceh Barat. Beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, kami menguji dan mengkaji semata-matanya. Sebenarnya ingin kami turun di sini bukan dari hari ini dan kawan-kawan, tetapi dari jauh-jauh hari di masa pulau itu dialihkan ke tempat orang. Namun alhamdulillah kami sebagai putra-putri Aceh hari ini sangat bangga ketika pulau kami dikembalikan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mau dikemanakan dan difungsikan sebagai apa? Atau hanya terbengkalai di situ? Nah, seperti Pak Gubernur katakan, ada biawak, ada ini. Jika memang nggak dikelola, untuk apa? Apalagi yang diceritakan itu adalah 4 pulau yang ada deteksi beda. Jadi janganlah kita munafik pada hari ini. Kita sama-sama ingin Aceh ini maju ke depannya. Tetapi jika hanya kami yang berjuang, jika hanya kami yang menyampaikan, namun dari pimpinan kami, dewan-dewan kami tidak mau mendengar, siapa yang akan merealisasikan ini? Kami tidak punya kapasitas untuk atasnya Pak. Orang-orang Mekah selaku dewan-dewan yang mewakili di Aceh Barat. Jika memang kami sanggup, kami pun bersedia untuk menjalan kaki kepada Aceh ini menyampaikan ke negara. Namun itu mustahil. Di sini ada juga dewan-dewan di Aceh Barat. Kami turun ke jalan hari ini, kami menyampaikan kepada dewan-dewan yang ada di Barat. Tujuannya apa? Tuntutan kami ini bukan hanya sekedar jadi petisi, bukan hanya sekedar disimpan dalam arsip, tapi juga menjadi pembahasan di dalam forum besar, khususnya yang ada di DPRA. Dan pun persoalan Kemendagri dan Dirjen Kewilayahan yang sudah mengobok-obok membuat kacau Aceh, mana tanggung jawab dia? Apakah dia ini sekarang merasa bersalah? Enggak, saya rasa. Kami bukan membahas ego di sini, bukan membahas bahasa historis yang masa lalu yang sangat kejam yang dilakukan, bukan. Tetapi kami ingin dan kami pengen Aceh ini lebih maju dan lebih makmur ke depannya. Toh juga kami adalah kaum bergenerasi. Jika bukan kami, tidak ada lagi ke depannya yang ingin berjuang Pak. Hari ini mungkin Bapak bisa hitung dengan jari berapa yang ada di sini. Bukan berarti yang lainnya itu sibuk ataupun tidak peduli Pak. Namun kami dengan inisiatif kami sendiri ingin berjuangkan ini. Yang penting apa? Aspirasi kami sampai Pak. Sampai betul, sampai hanya kepada satu dewan. Namun apa Pak? Dan juga cucu-cucu ke depannya. Jika tidak dari sekarang terus apa lagi Pak? Apakah kita mau Aceh ini terus begini-begini saja? Kita sumber daya alam begitu banyak. Kenapa kita tidak peduli terhadap Aceh dengan sumber daya manusia juga? Kenapa kita tingkatkan di situ Pak? Penambahan batalion itu salah satunya yang sangat disorot bagi kami. Bukan kami tidak peduli bagaimana ke depan dari tentara ini, bukan Pak. Tapi muncul pertanyaan dari kalangan mahasiswa ini, apa urgensinya? Mungkin ada dua yang kami pertimbangkan Pak. Yang pertama, apa urgensi? Yang kedua, rasa trauma dari masyarakat. Mungkin Bapak sendiri merasakan di masa konflik itu bagaimana. Namun bukan itu yang kita patokkan sebagai landasan kita menolak. Ada landasan hukumnya juga, dan termasuk MOU Helsinki. Itu udah konkret Pak. Dan di situ terterakan bahwasanya tidak ada gebrakan besar-besaran di Aceh. Namun pada nyatanya apa? Jadi Pak, tolong Pak, Bapak hubungin dulu
Pak Dewan, ibu-ibu Dewan, suruh turun ke sini, suruh keluar di sini jika memang ada. Jika memang nggak ada, beliau masih di mana, di Melabur, suruh jika datang sini Pak. Kami sangat ingin menyampaikan kepada seluruh Dewan kami, ini bukan hanya suara mahasiswa pada hari ini, seluruh suara masyarakat Aceh. Keluarkan ibu dewannya Pak Ahmad Yani. Kemana ibu dewan? Ibu yang tercantik sudah terpilih sebagai ketua dewan. Keluarkanlah ibu dewan itu Bapak. Jangan selalu Bapak yang berdiri di depan ini. Bapak yang lain mungkin ada diskusi dengan Bapak yang lain Pak Ibu dewan mampu. sebagian mungkin di luar cuman kalau untuk menghubungi saya di sini dapat besar jadi hadir ke sini untuk menurut kemauan diri pribadi masing-masing. Jadi kalau untuk saya menghubungi apalagi pimpinan itu tidak ada kapasitas dari saya. Mohon. Yang dikatakan benar berupa rumah berbentuk mana bentuk. Yang pernah boleh akan bentuk yang mana akan tu. Dari dalam lain. Bodoh lagi anda di dewan. Bodoh lagi anda di dewan. Salah satu dewan yang mewakili semua dewan dengan yang dibuka. Wadah yang dapat memungkin maka jangan dijaga. Gimana kita bicara wanyo? Dia dari mahasiswa, perwakilan masyarakat, mengeluh kapan di banyak konsilo, kapan di bapak harus bisa berjalan. Buku bapak yang wadahnya inisiatif buku kamu betul. Yang lain bayang ni, yang ini. Suka bicara dari wanyo. Baca di buku apa? Bahasa di wanyo punya inisiatif betul pada dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, bapak-bapak dari kepolisian dan dari Politeknik dan juga membersamai pada hari yang berbahagia ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Aceh. Mungkin perlu saya sampaikan, bisa jadi sekilas pertama dulu persoalan klarifikasi bahwa pada hari ini perlu adik-adik mahasiswa ketahui bahwa di lembaga DPRK ini kami dalam 1 tahun itu terbagi 2. 6 tahun beraktivitas di gedung salah, maaf kami ulangi, 6 bulan kami beraktivitas di gedung dan 6 bulan lain di luar gedung. Nah ini ada metode dan pola-pola tersendiri. Jadi hari ini mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah duluan melaksanakan tugas daerahnya yang mungkin juga penting dari semenjak Jumat, mungkin belum sampai pulang yang di luar. Dan yang di daerah barangkali ada teman-teman yang misinformasi dan sebagainya dengan alasannya. Namun perlu saya klarifikasi bahwa untuk menghubungi teman-teman saya tidak ada kapasitas, apalagi menghubungi pimpinan itu di luar kapasitas saya. Bukan dalam arti ke kantor ini atas inisiatif sendiri, tidak demikian. Pada hari ini maksudnya ada demo begini, itu kesadaran sendiri masing-masing. Kami membersamai dari mahasiswa. Hadir saya pada hari ini barangkali bisa mewarnai sedikit dari perwakilan lembaga. Karena kebetulan sendiri, walaupun toh adik-adik ini sudah bosan melihat saya, kenapa saya selalu buat itu dimulai di pertanyaan. Ya kalau memang bosan saya keluar, gimana? Tampung sendiri atau memang saya kita tunggu ke teman-teman. Jadi kalau memang nanti kita tunggu hari ini, kita tunggu teman-teman, kita tunggu kawan-kawan, barangkali juga menjadi representatif dari teman-teman juga saya nanti yang akan bicara. Bagaimana? Jadi menurut saya selaku DPRK yang dari Partai Nasional, dari Partai Gerindra, hari ini partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto sebagai ketua umum. Barangkali ada ada
teman-teman yang pengurus Gerindra Pusat bisa membicarakan isu-isu daerah. Perlu ada diketahui bersama bahwa tidak semua isu daerah itu muncul di pusat. Itu sudah kami buktikan. Banyak sekali urgensi-urgensi yang terjadi di daerah selama ini, baik kita di Aceh maupun di luar, di Kabupaten Kota lain, itu tidak diketahui oleh pusat. Nah, hari ini dengan ada aktivitas saya begini, dengan ada demonstrasi begini, bisa menjadi sebuah alasan bagi kami untuk menyampaikan aspirasi. Saya yakin aspirasi daripada hari ini juga itu tidak luput daripada aspirasi daripada masyarakat Aceh Barat yang sudah terkumpul, barangkali nanti sudah ada dalam petisi. Petisi itu akan saya terima sebagai perwakilan DPRK Aceh Barat hari ini, dan nanti saya akan berdiskusi dan membicarakan, bahkan dimusyawarahkan atau dirapatkan hasil daripada petisi yang adik-adik sampaikan melalui selembar kertas dan akan kami tandatangani. Dan nanti hal ini yang lebih pentingnya dari petisi ini akan kami sampaikan ke level nasional maupun level provinsi. Perlu adik-adik mahasiswa ketahui bahwa kami di DPRD Kabupaten Kota maupun Kabupaten, kami saat ini seperti sudah dikebiri, kami hidup di bawah peraturan Permendagri. Tidak sama, jadi tidak lagi bisa menjadi bagian daripada representatif daripada rakyat. Karena selalu hal yang ingin kami sampaikan itu ada regulasi yang harus kami jalani dan harus kami patuhi. Tidak ubahnya kami berada di bawah Mendagri juga. Hampir sama, peran legislatif di tingkat DPRD Kabupaten Kota itu hampir sama dengan peran eksekutif Bupati dan Kota. Ini yang perlu kita lihat. Ada hal-hal isu-isu yang kami kembangkan, kadang-kadang itu terbentuk dengan aturan-aturan yang dari tinggi. Jadi hal ini seyogianya disampaikan di level provinsi, bahkan di level pusat. Karena yang saya dengar tadi, beberapa tuntutan dari ini merupakan tuntutan menjadi isu nasional. Semuanya adalah isu nasional. Dan juga saya tidak berani panjang berspekulasi atas ketransparannya dana otsus selama ini. Yang kita ketahui, kita juga setuju apa yang disampaikan oleh dari mahasiswa bahwa dana otsus ini harus diungkapkan secara terang-benderang kemana dan apa yang selama ini terjadi di Aceh dari semenjak 2008 sampai ke 2025. Masih ada masyarakat Aceh hidup di bawah garis kemiskinan. Mungkin dari beberapa tuntutan yang mungkin bisa sempat saya simpan tadi, beberapa narasi-narasi dan yang adik-adik sampaikan tadi mungkin menjadi sebuah catatan bagi kami, dan hal ini akan kami sampaikan ke level yang lebih tinggi. Demikian lebih dan kurang daripada saya. Kalau memang masih kita ingin kepuasan, mungkin adik-adik belum puas, harus kita tunggu teman-teman yang lain. Kita bersedia, kita duduk di dalam boleh, maupun di sini di luar juga boleh. Jadi satu intinya, tolong kita betul-betul tidak bertindak hal-hal yang di luar di batas kewajaran yang lain. Boleh, tidak apa-apa. Kita tunggu teman-teman yang lain kalau memang ada. Kalau memang sudah cukup mewakili daripada apa yang telah saya sampaikan, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi sampai di sini saja apa yang telah saya sampaikan, barangkali menjadi referensi bagi adik-adik mahasiswa, terutama bagi saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila itu berwadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat rusuh, Indonesia kan pada dasarnya itu sepakat pada semua yang dinamika bersatu dalam perbedaan tuh. Tapi hari ini yang membuat keributan tuh sebangsa dan setanah air. Sepakat enggak kalau mereka berdua dicocok ada di depan, menteri-menteri, pejabat-pejabat tidak ada lagi yang semena-mena membuat keputusan, membuat kebijakan. Ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada daerah-daerah yang lain kawan-kawan. Sepakat enggak kalau misalkan kita copot itu? Sepakat. Bapak Dewan kita sudah sepakat dengan poin tersebut. Kemudian poin kedua itu tentang manis di bibir. hari ini pulau udah kita dapat. Betul? Betul. Kita juga menuntut agar Pemprov dalam hal ini gubernur mungkin untuk betul-betul mengelola pulau ini. Jangan wadah kagak menang Rio. Wadah di rumah mana Rio. Betul.
Jadi orangnya pulaunya dan pulau Mbak daerahnya. Apakah pulau tersebut seperti itu kan tidak diapa-apakan? Ini namanya kerugian. Kerugian di atas gedungnya. Jadi Pak Sultan, misalkan kita desak agar pulau tersebut betul dimanfaatkan sehingga ada manfaatnya loh, ada sumber penghasilan untuk daerah, untuk masyarakat. Dua poin sebelum kawan-kawan. Poin ketiga tentang alokasi dana khusus yang jelas. Itu dana otonomi khusus yang dianggarkan oleh pusat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Aceh mulai dari pendamaian tahun 2005. Hari ini anggaran tersebut sudah puluhan tahun, belasan tahun dianggarkan untuk wilayah Aceh. Tapi kami melihat tidak ada perkembangan, pertumbuhan, kemajuan pembangunan yang signifikan. Maka ini patut dipertanyakan transparansinya. Kemana sih dipergunakan selama ini? Nyantai awak perang, pen juara, pen minum balai, pen anu ini. Tuan ya Allah rumah tangga untuk pejabat. Jadi misalkan kita desak transparansi anggaran dari posisi mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2025, Bapak selaku anggota Dewan Perwakilan Aceh Barat sepakat enggak? Sepakat. 3 poin sepakat. Satu lagi kawan-kawan, atas dasar perdamaian tahun 2005 segala luka ditinggalkan, dikesampingkan oleh masyarakat Aceh atas satu kalimat perdamaian sehingga terbentuk bukir-bukir MOU. Jelas dalam bukir MOU itu poin bukir 4.7 menjelaskan batas personil TNI yang ada di Aceh itu secara organik hanya boleh 14.700 orang. Dan poin 4.8 tidak ada penambahan yang besar-besaran. Ada personil tersebut. Namun hari ini dilakukan kawan-kawan penambahan 4 batalion. Setelah kita jumlah-jumlahkan kali-kalikan, kita sudah memprediksi bahwasanya kisaran 20 ribuan TNI yang akan ada di Aceh. Itu jelas melanggar perjanjian MOU Helsinki kawan-kawan. Apakah Bapak sepakat dengan tuntutan kami menolak 4 batalion pembangunan di Aceh? Sepakat. Karena keempat petisi ini akan kita diskusi ke depannya. Kawan-kawan sudah menentukan sendiri. Hari ini kita bawa petisi. Di dalam petisi itu kita jelas menuntut dan semua ada landasan aturan undang-undangnya kawan-kawan. Namun kawan-kawan, apa yang perlu kita ketahui? Sayangnya Dewan Perwakilan Rakyat hari ini cuma 1 orang. Sehingga surat tersebut rasa-rasanya tidak ada efek yang akan kita rasakan. Jelas beliau mengatakan saya tidak ada kapasitas untuk menghubungi kawan-kawan DPRK yang lain, untuk menghubungi pimpinan DPRK yang lain. Setingkat itu tidak ada kapasitas kawan-kawan beliau, apalagi untuk menyampaikan ke level nasional. Jadi saya rasa kalau misalkan Bapak hari ini tidak bisa menghubungi mereka, mungkin kawan-kawan di sini bisa menghubungi bisa kasih nomor. Gimana Pak Korla? Nyotanya kamu minggu-minggu konsolidasi. Tujuan tanya siapa? Untuk kesuarakan kepentingan bersama. Tapi orangnya masyarakat Aceh Barat yang menaruh harapan pada Dewannya, ribuan masyarakat Aceh Barat menaruh harapannya. Tapi Dewannya mana hadir? Ini sangat disayangkan kawan-kawan. Pengaduan bangsa Aceh, darah Aceh. Tapi itu tidak orang Aceh bersuara untuk membuat kepentingan, perjanjian untuk bangsa Aceh. Tidak ada. Penghana mental orang-orangnya, penghana mental pimpinan-pimpinannya. Ini baru mahasiswa merokok. Apabila sejelas di depan mahasiswa tidak berani bersuara, lantas masihkah kita percaya dia berani bersuara di dalam forum-forum nasional? Tidak. Iki putra daerah anak berani. Putra itu kau ini di nasional. Iki hampa itu. Hampa itu. Saya kembalikan kepada Pak Allah. Mungkin banyak kekecewaan yang kita rasakan. Tadi sempat dikasih mic ke Pak Dewanita bagaimana penyampaiannya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, kemana dewan-dewan itu? Dan katanya ada di daerah, namun tidak berada di telepon. Katanya, namun apa alasan mereka tidak hadir ke sini hari ini? Apakah mereka belum melakukan tanggung jawab mereka? Mungkin Pak, yang menjadi pertanyaan saya sekarang,
yang Bapak ketahui siapa aja dewan yang ada di Aceh Barat. Mungkin Bapak sama-samakan biar kami terangkum siapa aja, dan itu menjadi tanggung jawab kami bagaimana ke depan. Baik, yang pertama ada dua pertanyaan. Pertama dari saya sampaikan. Saya kalau untuk menyampaikan petisi ini ada kapasitas secara nasional dan secara provinsi ada kapasitas. Tetapi secara kapasitas saya memerintahkan teman-teman DPR yang lain untuk hadir di sini itu tidak ada kapasitas bagi saya. Karena kami setara rekan sejawat, tidak ada atasan dan tidak ada bawahan, apalagi pimpinan. Ini tidak ada kapasitas. Tapi kalau menyampaikan aspirasi yang namanya aspirasi masyarakat, aspirasi mahasiswa, itu ada kapasitas. Jangankan di depan adik mahasiswa, di level nasional maupun provinsi, insya Allah bisa saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan dulu. Satu lagi, mengenai keberadaan teman-teman, kami di sini ada 4 komisi. Komisi 1 beda tugasnya, komisi 2 juga berbeda tugasnya, komisi 3 juga berbeda tugasnya, dan bahkan ke komisi 4. Jadi masing-masing kami punya kegiatan. Jadi kalau memang nanti seperti ditanyakan oleh adik-adik mahasiswa, kemana yang lain? Kami tidak ada komunikasi. Yang lain seperti saya sibuk di dapil masing-masing barangkali. Yang ada di sini juga kita tidak tahu kapan mereka berangkat dan kapan mereka ada di sini. Nah, untuk keberadaan teman-teman, lebih baiknya adik-adik konfirmasi dengan sekretariat, karena mereka yang tahu kemana dewan pergi. Kalau sesama DPRK, kita tidak tahu. Jadi kehadiran saya hari ini di depan adik mahasiswa yang selalu setia menyambut kedatangan adik-adik mahasiswa. Barangkali mungkin adik-adik mahasiswa juga sudah menyampaikan tadi, kenapa Bapak Ibu selalu. Ini merupakan inisiatif masing-masing. Ya, inisiatif masing-masing. Saya merasa punya beban dan punya tugas yang harus saya selesaikan. Saya datang dari Wilayah. Sebenarnya saya tidak ada aktivitas hari ini di sini. Nanti jam 2 ada aktivitas ini. Tapi datang jam 2. Begitu. Tapi dikarenakan ada informasi via grup DPRK bahwa ada demo dengan adik-adik mahasiswa, saya hadir di luar. Jadi hal-hal seperti ini barangkali tidak mungkin disampaikan di sini, tapi karena tadi merujuk kepada pertanyaan harus saya jawab. Sekitar itu jawaban dari saya. Dan Bapak nggak bisa sebutkan siapa dewan yang dari biar kami catat untuk kami koordinasi. Dewan yang ada di sekarang Pak, yang ada di daerah. Seperti saya sampaikan tadi, itu harus dikonfirmasi dengan orang sekretariat. Hadirkan sekwan hadirkan. Karena tidak menanyakan keberadaan. Itu. Nanti ke sekwan karena mereka yang mengeluarkan barangkali nanti tugas SPT dan sebagainya. Jadi kalau kami hanya kalau memang pun ada berkabar di via by phone, itu paling tanya di mana ada yang melakukan enggak? Ada atau tidak? Itu aja. Jadi mohon maaf nih sebelumnya. Bapak maksud munafik Pak ya. Tapi tidak kita tahu. Aceh Barat. Ya, jadi ini Pak, saya sangat ingat apa yang Bapak katakan di awal tadi. Haji tidak menuju, tidak menuju. Kalau ada Bapak sampaikan. Kalau ada di sini, tolong hadir ke sini. Nggak ada. Bahasanya minta tolong, bukan perintah. Balik-balik Kemudian gimana? Yang lain. Kami juga aksen tadi di kampus. Dengan semua tuntutan dalam aksi ini. Maka sebelum Bapak Dewan lupa lagi, saya yakin Bapak akan lupa ya apa yang kita sampaikan. Maka hari ini mereka Aceh memanggil bukan sekedar aksi Pak. Tetapi suara hati pengadilan 20 tahun MOU Helsinki, tapi mana komitmen Jakarta? Tolong Pak, itu tinggal. Dan Bawaslu disunat, transparansi dibuka, Aceh tidak dikenal ada militer dengan penambahan batalion. Di tempat saya sudah lama Pak, militer ya. Ada pesawat, rumah sakit tidak dikenal militer sudah terlalu lama. Maka saya berkawan dengan kawan-kawan Aceh menuntut agar batalion tidak akan didirikan di Aceh.
Ini marwah kami. Dan gerakan nanti dibuka. Bukan ancaman, tapi peringatan kembali kedaulatan dan kehormatan janji di Helsinki. Jangan main-main harga diri rakyat Aceh. Otonomi itu hak, bukan hadiah. Transparansi dan otsus adalah keharusan, bukan rahasia. Penambahan pasukan bukan solusi, tapi provokasi. Kami tidak akan TKI, tapi kami anti pernyataan terhadap MOU Helsinki. Helsinki Jakarta Santis. Aceh punya harga diri untuk mengatur dirinya sendiri. Panjang nafas pertemuan tetap ada dan berlipat ganda. Salam pergerakan, kawan-kawan. Di dalam kenapa seperti yang kami ketahui sekarang secara lisan kami sampaikan itu tidak pernah diindahkan. Jadi begitu banyak pembelahan dari Bapak Tadi dengan alasan ini dan itu, bukan itu yang kami mau sebenarnya. Aspirasi kami sampai, itu clear. Jika memang aspirasi kami sampai dan menjadi pembahasan dalam provinsi nasional, itu kami sudah sangat bahagia. Kenapa? Itu yang kami bawa ke masyarakat. Namun hari ini apa? Nah, ada hari ini kami ini menunggu dewan kami selain Bapak Ahmad Rida di dalam sekat. Ya Bapak, masuk ke dalam. Ya Mas, masuk ke dalam. Betul Bapak. Elah, Bapak. Biar keliling hijaunya. Kenapa kami tidak diperbolehkan? Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa kami tidak diperbolehkan? Mungkin lagi apa? Bukan memohon percaya Bapak Zero. Padamu. Mungkin lagi apa? Kamu bukan anak percaya Bapak Zero. Bunda Bapak itu Bapak anak kapasitas untuk ke luar juga. Mungkin urutnya dari negara-negara demokrasi Pak. So yang suara yang akan dipilih Pak. Urutnya Bapak Zero, kamu rasa Bapak Zero yang bersuara ini, kamu rasanya anak teruk Pak. Tapi ini urutnya nak perwakilan mungkin kamu rasanya akan teruk. Mungkin kapasitas Bapak bisa teruk Pak. Tapi urutnya dengan kamu Bapak Zero, kamu anak yakin Pak. Maka jika kamu harap benar hadir beberapa anggota DPR ini Pak. Katanya negara demokrasi Pak. Balik lo benar Pak. Jadi kamu andalkan Bapak Zero mungkin yang anak mungkin terjadi urutnya Pak. Kalian terasa-rasa berdua ya Pak. Oh, baik. Kita ini sama-sama masyarakat dan aparat juga masyarakat. Jadi kami cuma ingin masuk ke dalam menunggu dewan-dewan yang lain untuk datang. Cuma itu Pak, tak lebih. Kami tidak ada di dalam. Mungkin dari Bapak punya hati untuk rakyat. Kami juga punya hati untuk rakyat. Enggak, tadi kami cuma menagih janji Bapak. Katanya kalau misalkan kita tunggu ya kita tunggu di dalam. Namun ketika kita mau masuk di dalam apa dia ada? Dan apakah lagi-lagi kita pada hari ini dijanjikan harapan palsu atau bagaimana? Kenapa kita sebagai masyarakat harus bentrokan juga dengan aparat? Gimana logika kita sebagai masyarakat? Lucu dunia ini. Kamu lagi di dalam Pak, bukan untuk ya Pak cuy meja bukan si Pak kursi Pak. Tapi kamu apa dari mana Pak? Kamu bukan hanya percaya ke Bapak. Kamu orangnya sangat percaya ke Bapak, sangat terima kasih Bapak kan terus. Cuma Pak, kondisi kedua kamu lagi Pak. Jadi kamu mengumpul dewan-dewan lain, kemudian mendapat suara untuk cok keputusan. Kamu yakin Bapak cok keputusan sama lagi kamu cok dukungan itu kamu. Tapi di Banjar Bapak sibuk untuk lawan 22 dewan lain. Karena
pernah lagi ada yang berubah. Ada orang ibu sidang paripurna, bapak sidro sayang si bapak. Hai cok cik jawaban dari bapak. Karena itu kopi. Karena jika ada dua kita paripurnanya. Kalau si bapak yang penolong ada yang pada tidak paripurna. Keputusan itu apa kopi? Bapak sidro lawan 20 kata dua orang bapak. Orang nyoba semua mana ni dalam ya pok media ya sifat kursi ya baju jangan apa. Semua cuma mau dalam keren dia orang ni. Hana lah kamu nak kele. Hana kamu baju karena kamu punya rumah dan jauh cik rumah raya. Cik mana kamu dalam rumah. Baik, saya tanggapi dalam hal ini kedatangan adik-adik mahasiswa kemari ini mungkin sudah diketahui oleh 25 anggota DPR dan hal yang disampaikan di sini yang menjadi kondisi adik-adik hari ini itu tidak ada kepentingan bagi 25 orang bagi kami. Tentu saja kami dukung sepenuhnya kehadiran saya hari ini di hadapan adik-adik pada hari yang berbahagia ini merupakan perwakilan lembaga bukan dalam arti nanti sendiri saya yang akan memperjuangkan hal ini di paripurna dan teman-teman yang lain tidak akan mendukung. Kan ini isu daerah, isu penting bagi Aceh. Tentu saja tidak ada kepentingan kecuali adalah ini kepentingan isu-isu daerah. Itu barang bisa jadi nanti ada yang mendukung dan tidak mendukung. Tapi ini isu daerah yang menjadi isu nasional. Tentu saja saya yakin sekali ke-25 anggota DPRK ini para pimpinan beserta anggota akan mendukung petisi ini untuk disampaikan ke level provinsi dan level pusat. Ini harapannya. Kalaupun kita tunggu mungkin teman-teman DPRK nanti ada yang hadir sekitar jam 2. Ya kan kalau menunggu. Jadi kalau untuk di dalam di sini sudah cukup. Di dalam tapi di sini. Kalau benar Pak. Jangan ke ruang Seperti yang disampaikan sama Ustaz di depan, maksudnya kami masuk ke dalam bukan ingin kami buat kacau. Jadi mana kami masuk ke dalam ingin menunggu dewa yang lain. Toh jika Bapak nggak konsisten dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini. Betul. Apa yang Bapak bilang pertama daripada kawan-kawan mahasiswa. Namun apa yang Bapak bilang sekarang? Jadi ini menjadi landasan juga kami tidak percaya Bapak ke depannya. Tidak konsisten Pak. Itu salah satunya. Kami di sini datang baik-baik loh. Dan juga kami nggak anarkis dari tadi Pak. Kami steril dari tadi Pak, mengikuti segala regulasi dan aturan Pak. Itu juga nggak pernah kami sentuh pimpinan dan keamanan pihak keamanan di belakang Pak. Apa yang menjadi pertimbangan kalian? Apa yang jadi pertimbangan kalian sekarang? Boleh saya menjawab. Hadir bahkan di luar maupun di dalam. Apa yang mampu saya sampaikan sudah saya sampaikan bagi adik-adik. Kalau ingin menunggu teman-teman yang lain, mau di sini atau di dalam? Di dalam bukan di ruang paripurna. Kalau memang ingin menyampaikan petisi 4 poin yang telah disampaikan tadi dan untuk tanda tangan, tidak harus masuk hal itu bisa saya tanggung jawab. Kalau memang keinginan poin-poin tersampaikan dengan baik seperti yang disampaikan tadi, petisi itu ditandatangani oleh beberapa teman-teman dewan. Besok datang kemari saya perlihatkan atau kita video bahwa sudah ditandatangani. Jadi untuk apa? Kalau memang ingin masuk berisi. Jika memang saya bilang jalan-jalan, jika memang saya suruh bersih-bersih kawan-kawan, oke? Nah, dan juga tetap kawan-kawan yang lainnya melihat di sini bukan anggota dan juga bukan semua mahasiswa semua. Nah, kawan-kawan untuk bisa melihat kiri kanan depan belakang. Kita tunggu 5 menit lagi. Apakah Pak Dewan yang berada di depan dan di belakang keluar lagi atau dia sampai berada di depan? Ya. Mangan le mangan. Tangan kanan ke atas, tangan kanan ke atas, tangan kanan. Bendera dalam damro,
Kami nggak buat ribut di dalam, Pak. Sudah kita kirim informasi, saya lagi merokok di sebelah sana. Masuk lewat jendela. Pak, kok kami ditahan, Pak? Kenapa, Pak? Bapak jawab. Mana omongannya, Pak? Makan gaji buta. Kenapa Bapak tahan kami? Hari-hari Pak. Kita capek. Satu langkah ke depan, maju kawan-kawan. Satu langkah, yang lebih satu langkah. Satu langkah, ingat rombongan arahan. Jangan ada provokator di belakang ya. Tolong saya amat, jangan ditahan juga. Tolong. Kemana Pak Dewan tadi, Pak? Kalau Bapak memang protes, masuk di sini. Masanya kami Pak. Merokok dulu obat penenang. Janganlah Pak begitu. Energi. Bapak yang paling udah wajah. Bersama-sama lagi. Mereka. Tanya apa lalu untuk masyarakat? Tapi tidak ada. Satu langkah maju kawan. Satu langkah ingat. Kami nggak kokoh. Kemana Bapak? Mas ini Pak. Bapak ingin kami bentuk dengan pihak keamanan atau bagaimana ini Pak? Tanggung jawab dong. Kemana Pak tadi? Jangan lupa nanti yang disalahkan adalah masalah sih Pak. Pak polisi bersahabat aja sama kami. Pak, kenapa kami ditahan Pak? Kenapa kami ditahan Pak? Nggak boleh masuk Pak. Kenapa Pak? Satu langkah maju kawan. Kalau satu langkah ini tidak bakal bisa kita maju. Tolong diikuti. Bapak Presiden.
Pak, kami ingin berdoa jujur kami sampaikan di sini. Semua gede, Bapak Dik Dik. Namun kenapa kami diperbolehkan masuk ke dalam? Kami hanya ingin menunggu Dewan di dalam. Apa salahnya kami masuk ke dalam? Pak? Kami menunggu Bapak. Menunggu. Apa salahnya kami masuk ke dalam? Pak? Tanyakan. Saya yang menjaminkan kawan-kawan saya. Masa asing ini tidak bakalan buat chaos di dalam, Pak. Saya yang menjaminkan. Namun kenapa Bapak tahan kami? Jika Bapak tahan begini, berarti Bapak keinginannya mereka ini tidak dihargai dan kemungkinan besar pun mereka juga tetap berdoa. Katanya boleh. Pengen ada kericuhan, makanya ditahan. Gak pendirian, gimana mau Pengen ada kericuhan, makanya Bapak tahan. Dah bakar aja kawan-kawan. Bapak tahan. Udah jelas kali nggak ada gedung DPR kali. Ya, asik.